Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Rizky dari Jakarta Timur. Daihatsu Sirion tahun 2013, transmisi otomatis. Mobil ini kami dapatkan kemarin dari Bekasi. Jika Anda berminat untuk pesan juga unit seperti ini di kami, silakan simak video ini sampai habis. Saya akan jelaskan detail spesifikasinya dan saya juga akan bahas harganya. Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini. Dan Anda juga bisa menyaksikan bagaimana cara saya inspeksi mobil untuk pesanan. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Sudah proyektor, lampunya halogen. Dan untuk bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Grillnya, chrome-nya masih bagus sekali. Bumper depan ini overall tidak ada pecah parah. Kondisinya baik, hanya ada baret-baret halus bisa hilang nanti di poles. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri sama, kondisinya utuh, tidak ada yang pecah. Kap mesin ini kondisi catnya juga sama, baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 91 mikron, jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original, 14 inci, merek GT Radial dengan profil ban 175 65 ring 14. Produksi bannya di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, jadi produksi 2021 masih layak sekali dipakai. Dan ketebalannya di 6,99 mm. Jadi untuk ban depan kanan ini layak sekali dipakai. Kondisi velgnya, catnya ada baret-baret seperti ini, bisa di repaint jika ingin sempurna mulus. Liner fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan ini masih tebal, kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem bagian depan kanan ini layak dipakai. Spakbor depan kanan kondisi catnya baik, ada baret-baret halus bisa hilang di poles. Ketebalannya di 95 mikron, jadi masih original dari spakbor depan kanan ini catnya. Spion bagian kanan ini sudah pernah di repaint ulang, kondisinya bagus. Mikasen juga utuh. Pilar-pilar ini sama, masih original 95 mikron. Bagian atap ini sama, masih original 90 mikron. Dan kondisinya tidak ada baret, hanya jamur bisa hilang nanti di poles. Antena model shock full. Ban belakang bagian kanan produksi sama 2021, ketebalannya juga sama rata. Dan untuk pengereman bagian belakang tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya dan remnya. Kampas belakang bagian kanan kiri masih bagus. Velgnya sama, kondisinya ada baret-baret halus. Spakbor belakang kanan sudah pernah dicat ulang 163 mikron, pengecatan ulangnya baik. Dan untuk pintu belakang kanan sama, sudah pernah dicat ulang satu kali. Bagian pintu driver sama, 186 mikron, pernah di repaint ulang satu kali. Dan untuk pilar-pilarnya ini semuanya sudah saya cek utuh, las titik pabrikannya ada. Jadi mobil ini jelas ya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, karena semuanya utuh. Dan ini untuk sealer pintunya utuh. Jadi bagian samping kanan ini
kemungkinan pernah ada lecet. Kemudian di repaint ulang. Ketebalannya sudah kami ukur, tidak tebal, artinya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Jika ada tabrakan keras, pasti di dempul tebal. Dan mobil ini ketebalan catnya masih baik. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas benturan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini sudah pernah di repaint ulang satu kali, 165 mikron, emblem semuanya komplit. Ada rear wiper, rear defogger, rear upper spoiler, ada high mount stop lamp di dalamnya. Stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya bagus. Reflektor bagian kiri utuh, sensor mundur 2 titik. Bumper belakang ini overall tidak ada pecah parah. Bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini kapasitas bagasi belakangnya. Trim kanan kiri tidak ada yang lecet, utuh. Ban serep posisinya di bawah sini. Di sini juga tidak ada korosi sama sekali. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 8,42 mm, masih bagus sekali, 99%. Jadi kemungkinan belum pernah turun untuk ban serep ini. Kunci roda, toolkit semuanya ada lengkap. Dan untuk sealer bagasi belakang utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Nah, titik pabrikannya masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena mulai dari sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya juga utuh. Ban belakang bagian kiri sama, produksi 2021, tetapi pemasangannya di dalam, dan ini ketebalannya sama rata, layak sekali dipakai. Untuk velg bagian belakang sama, ada lecet-lecet sedikit di bagian tengah. Dan untuk kampas rem bagian belakang kiri juga sama, bagus karena setiap penggantian kampas rem itu satu set. Spakbor belakang kiri sama, pernah di repaint ulang satu kali, 172 mikron. Bagian belakang kiri sama, 167 mikron, pernah di repaint ulang satu kali dan kondisinya bagus sekali. Baret-baret halus bisa hilang nanti di poles. Pintu depan kiri sama, 147 mikron, pernah dicat ulang satu kali sama. Dan untuk spion bagian kiri kondisi catnya baik, mikasen utuh. Spakbor depan kiri, baret-baret halus ada, bisa hilang nanti di salon. Spakbor depan ini juga sama, pernah di repaint ulang satu kali, 178 mikron. Bahan depan bagian kiri sama, produksi 2021, pemasangannya di dalam. Dan ini fisiknya. Jadi untuk 4 ban mobil ini masih layak sekali dipakai karena masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi 2021 masih layak dipakai. Dan untuk velgnya, baret halus di samping. Jadi untuk velg total jika ingin dimuluskan, dicat ulang 4 velg itu hitungannya 500.000 satu titik. Jadi ini bagaimana pemesan. Dan catnya masih original velg ini. Jadi jika mau mempertahankan cat originalnya tidak di repaint ulang, tapi jika ingin mulus total semuanya di repaint ulang 4 velgnya. Dan untuk kampas rem bagian depan kiri umumnya sama, semuanya digantinya itu satu set. Nah ini ya, kampas remnya masih tebal, masih layak sekali dipakai. Dan untuk liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini yang original catnya di pilar-pilar, kemudian di bagian kap mesin, di bagian atap, dan yang pernah di repaint ulang di pintu, di bumper depan dan bumper belakang. Yang pernah di repaint ulang itu bekasnya hanya ada lecet, kemudian dicat ulang, bukan bekas tabrakan keras karena semuanya sudah kami ukur dengan alat coating thickness. Ketebalannya masih baik, hanya pernah di repaint ulang satu kali. Kemudian untuk kondisi saat ini tidak ada lecet parah. Keliling mobil ini
catnya baik sekali meskipun sudah di repaint ulang. Pengecatan ulangnya juga baik, tidak menggunakan cat-cat biasa. Yang saya lihat yang kurang baik itu di velg. Velg itu hitungannya 4 velg 500.000. Hitungannya 1 titik di body repair langganan saya. Jadi jika ingin sempurna, total, di repaint ulang 4 velg. Atau mau mempertahankan cat originalnya karena masih original di bagian velg dilewat. Dan untuk poles nyalon itu wajib karena banyak yang baret-baret halus di bodi mobil ini, jamur. Itu bisa hilang nanti di poles. Poles itu masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, kemudian ruang mesin, interior, bagasi belakang di langganan tim salon saya 500.000 untuk jenis city car atau hatchback seperti ini. Jadi ini bagaimana pemesan banyak pilihan. Kemudian mobil ini jelas ketebalan juga masih baik, sudah kami ukur, jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Daihatsu Sirion tahun 2013 ini mesinnya 1300 cc, 4 silinder, tenaganya 90 PS, torsinya 115 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas pembakarannya mobil ini sempurna. Mesinnya jelas bagus. Dan untuk air radiator ini menggunakan air biasa. Jadi baiknya dikuras, diganti air coolant. Untuk kuras radiator 200.000. Untuk packing dan seal di bagian engine, ini packing cover valve. Kering, tidak ada oli. Kering. Gearbox atas ini juga kering, dan ini untuk bagian bawahnya. Seal alas roda bagian kiri kering. Karter gearbox matic kering. Seal as kering. Ini karter mesin kering. Selas roda kanan kiri semuanya kering. Jadi belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya 82.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, lagi-lagi tidak ada catatannya. Padahal itu penting sekali agar kita tahu kapan ganti oli berikutnya. Dan ini hasil tes oli-olinya. Untuk oli mesin, dipsticknya di sini ada, takarannya pas, olinya tidak tekor. Kemungkinan ganti olinya rajin, tapi tidak dicatat, bisa jadi. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 36,6%. Alat ini masih menunjukkan oke, olinya tidak tekor. Dan karena tidak ada catatan penggantian oli berikutnya, baiknya diganti. Untuk oli mesin 350.000 agar kedepannya kita tahu kapan ganti oli mesin berikutnya. Dan untuk dipstick oli transmisi otomatis di sini. Untuk jenis gearbox konvensional bisa dicek, ada dipsticknya. Ini takarannya pas, olinya ada, tidak tekor. Ini hasil tes olinya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 48,4%. Alat ini masih menunjukkan oke. Olinya ada, tidak tekor, dan masih bagus. Tapi tidak ada rekornya. Dan penggantian oli transmisi otomatis itu di kilometer 50.000 dan 100.000. Takutnya di kilometer 50.000 tidak diganti. Jadi saran saya diganti saja karena tidak ada catatannya. Agar kita juga tahu kapan ganti oli matic berikutnya. Untuk oli matic 500.000. Dan untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya, di 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi sepertinya untuk minyak remnya pernah dikuras.
saat ini masih bagus. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS Astra 35 ampere 12 volt. Baterai tes menggunakan aki kering, CCA-nya 300 karena ampernya juga kecil, plus white. Good, masih bagus sekali akinya. Di sini juga ada indikatornya ya, warnanya itu biru, tandanya itu masih bagus. Dan baiknya kita mengikuti rekornya, tapi akinya mobil ini tidak ada rekor pembeliannya, jadi kita butuh alat seperti ini. Aki itu masa pakainya 4-5 tahun. Sama seperti ban, dan mobil ini sudah kita cek, sudah kita tester, akinya masih layak dipakai. Sealer, kap mesin ini utuh, kap mesinnya juga belum pernah dibuka. Peredamnya juga masih bawaannya, stiker-stiker ciri-ciri kilometer rendah seperti ini ya, masih ada. Apron, cross member, bullhead depan utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Untuk kunci masih dapat 2 original, remote-nya ada. Remote-nya juga masih aktif. Door trim bagian driver utuh, detailnya tidak ada yang cacat. Fabriknya juga masih original. Kotor-kotor bisa hilang nanti di salon. Power window 4 pintu auto sisi driver, sudah ada window lock. Di bawah sini ada speaker dan door pocket. Kaca film bagian pintu driver ini kondisinya bagus, dan power window-nya autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri ada di atasnya sedikit luka. Nah itu ya, sudah saya sampaikan kepada pemesan. 1 titik 1 kaca film itu harganya 150.000. Dan untuk power window-nya bagian depan kiri ini dari power sentral aktif. Hanya tombol power window-nya bagian depan kiri di door trim tidak ada. Nah ini ya, saya lihat di dalamnya ada, jadi lepas saja. Jadi nanti kita dibuka dulu door trimnya, kemudian kita pasang lagi, kemungkinan bautnya lepas. Untuk power window-nya masih aktif, jadi tinggal memasang tombolnya saja, diperbaiki karena lepas. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya bagus dan power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang ini masih bagus, dan kaca film bagian belakang kanan bagus dan power window-nya aktif. Daihatsu Sirion 2013 ini sudah ada electric mirror. Electric mirror bagian kanan ini aktif. Electric mirror bagian kiri aktif. Kemudian untuk plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Jok bagian depan kiri kondisinya utuh, hanya sedikit kotor ya, bisa nanti hilang di salon. Dan originalnya seperti ini, fabric. Kondisinya tidak ada yang cacat, hanya kotor. Wajar mobil dipakai nanti hilang di salon. Pengaturan jok selain ada sliding, sudah ada reclining, sudah ada pengaturan adjustable. Pembuka tangki bensin posisinya di sini, pembuka kap mesin posisinya di sini. Kisi AC bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup. Door trim bagian belakang kanan sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Fabriknya juga masih original. Di bawah sini ada speaker. Door trim bagian belakang kiri sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini utuh, tidak ada yang cacat. Hand grip semuanya komplit, model fix. Dan untuk seat belt sampai belakang sini dapat model fix, ketutup sudah rapi dengan trim. Dan untuk jok baris kedua ini masih original sama, hanya ada sedikit-sedikit kotor ya, bisa hilang nanti di salon. Seat back pocket bawaan dari joknya lengkap, ada hook di belakang penumpang depan. Dan untuk headrest totalnya dapat 2, belakang headrestnya fix. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi yang dicok, tidak ada karat. Kepala-kepala bautnya juga tidak ada karat. Dan ini besi di atas dashboard, tidak ada karat putih. Marker-marker pabrikannya juga masih ada. Fuse box ini juga kabelnya masih bagus sekali, tidak ada lumpur. Jadi jelas ya, mobil ini tidak bekas banjir.
Dan ini surat-suratnya, ini STNK dan BPKB-nya. Pajak per tahunnya mobil ini PKB-nya 2.100.000. Saat ini hidup pajaknya bulan 3 2024. Platnya sama 2024. Masih tangan pertama dari baru, dikeluarkan 3 2013. BPKB ini asli, STNK ini juga asli, nomor rangka dan mesin semuanya sudah saya cek sebelum saya bayar, semuanya sesuai. Masih atas nama pertama dari baru. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan, ini hasil diagnosanya. 2013. Yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. 86%. Oke, sudah 100%. Semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya mobil ini tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya ini 82.000. Dan ini untuk kondisi setirnya. Kulit jeruk, kencang. Fisiknya bagus sekali, tidak grepes, tidak botak, dan emblem chrome di setir ini juga masih bagus sekali. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada habis total. Untuk mobil ini history service track recordnya itu tidak ada memang. Jadi kita butuh ciri-ciri. Kita bisa lihat sendiri mulai dari setir yang masih bagus, kenceng. Biasanya jika kilometernya tinggi botak, kendor. Pedal rem dan gas juga biasanya habis. Jadi jika kita melihat dari ciri-cirinya, mobil ini kilometernya 82.000 masuk akal. Dashboard juga tidak ada yang pudar ya. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya kan biasanya ngegantung di sini, dan ini tidak ada. Tadi sudah kita tester, hasilnya masing-masing olinya sih ada. Artinya penggantiannya kemungkinan teratur, tapi tidak dicatat. Jadi baiknya saran saya dicatat saja untuk penggantian oli mesin ke depannya agar kita tahu. Berikut transmisi otomatisnya. Dan untuk indikatornya ini tidak ada yang dimatikan. Di atas kanan ada electric power steering, kemudian check engine. Saya akan startup. Bagus ya, ketika masih hidup indikator check engine, tekanan oli, aki, semuanya mati ketika masih hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steeringnya enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini tidak ada yang baret sama sekali. Dan kaca filmnya masih bagus. Wipernya aktif, airnya juga masih hidup. Untuk wiper belakang sama, aktif. Dashboard ini ada speaker di samping pilar A, kanan kiri. Ventilasi AC bagus. Ventilasi AC bagian kiri juga bagus, laci bagus, PC AC bagian tengah ini juga bagus. Head unitnya masih original, terintegrasi, inputnya sudah ada USB. Aktif ya. Di bawah sini ada tempat penyimpanan, lampu hazard aktif. Dan untuk pengaturan AC-nya di bawah sini ada kecepatan. Kemudian jika kita putar knopnya ini untuk open close air, ini untuk suhu, di tengahnya untuk rear defogger, arah semburan ke badan, ke kaki lengkap sampai ke kaca depan. AC-nya juga dingin. Saya akan coba dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1 dapat di 1,8. Suhunya 25,4 derajat Celcius. AC itu mulai dari 18 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Saat ini sudah dapat di 21,4 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Dan ini tuas transmisi otomatisnya. Sudah saya cek mulai dari mesin dingin sampai panas kita bawa di kecepatan tinggi. Dari Bekasi mobil ini transmisi otomatisnya saya jamin sempurna normal. Di bawah sini ada soket lighter, ada 2 buah cup holder,
Di sini ada tempat penyimpanan. Nah, ini parking brake masih pendek. Artinya kampas remnya masih bagus. Jika kampas remnya sudah habis, itu sampai ke belakang jauh. Dan ini masih pendek. Jadi tandanya kampas remnya masih bagus. Ada tempat penyimpanan. Pengaturan seat belt dia sudah adjustable, hand grip semuanya fungsinya masih bagus. Sun visor fungsinya masih bagus. Ada vanity mirror. Lampu baca semuanya masih pada hidup. Spion tengah sudah denek, kondisinya masih bagus. Dan sun visor bagian driver ada card holder dan ada vanity mirror, keadaannya masih bagus. Mobil ini interiornya rapi, hanya ada sedikit-sedikit kotor, wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Dan nanti kita akan salon agar tambah bersih total. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Rizky dari Jakarta Selatan. Untuk mobilnya jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak ada bekas banjir, kilometer juga tidak tinggi, PR-nya juga tidak terlalu berat. Untuk mobil bekas pasti ada perbaikan. Jadi kita harus butuh spare dana untuk rapi-rapi. Dan mobil ini kaki-kaki juga tidak ada perbaikan. Setir juga masih stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri, jadi tidak perlu spuring lagi. Untuk update harga saat ini, mobil ini agak sedikit naik. Hampir semua mobil jika saya perhatikan, kemungkinan mau hari raya ini. Untuk update harga saat ini, Daihatsu Sirion 2013-2014 95 juta sampai 100 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi. Jika kita memutuskan untuk beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi. Contohnya biasanya lagi ganti ban. Dan mobil ini alhamdulillah ban masih layak sekali dipakai. Kemudian perbaikan bodi biasanya ada 4 titik, 5 titik, 2 juta, 3 juta biasanya kaki-kaki. Dan mobil ini alhamdulillah kaki-kakinya tidak. Dan biasanya lagi pajaknya mepet, kemudian dijual oleh ownernya. Kita kebagian yang harus bayar pajak. Biasanya seperti itu. Dan mobil ini pajaknya panjang. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Mulai dari pembelian mobil kita akan sampaikan kepada pemesan, kemudian total perbaikan, jasa, saya akan sampaikan semuanya kepada pemesan. Jadi jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, perbaikannya tidak banyak, dananya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa. Kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa. Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Jika Anda berminat untuk pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp. Jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kemudian nanti kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silahkan konfirmasi. Nanti ada admin yang membalasnya dan kita akan kirim format pesanannya. Kemudian mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, mohon maaf. Karena mau di setiap buka pesanan saja kita akan buka satu persatu pesan WhatsApp-nya. Sekali lagi mohon maaf karena kita balasnya bertahap. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda sabar. Dan jika Anda sabar, pasti Anda bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.